Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, menyapa juga saudara yang bergabung di rumah masing-masing. Yang bertugas saudara Renold mendadak sakit saudara, saya harus menggantikannya. Tapi tidak mengapa, mari kita fokus kepada firman Allah pada malam hari ini. Mazmur pasal 63, Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan, saudara boleh menyimak firman Tuhan ini. Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Garis bawah itu, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Sampai sekian pembacaan kita. Firman Tuhan mengatakan Mazmur Daud sini atau Raja Daud menulis demikian dalam Mazmur bahwa jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu Tuhan. Ini menggambarkan kerinduan dan keadaan daripada Daud. Dan apakah ini juga menjadi pertanyaan, apakah ayat ini juga menggambarkan hubungan saudara dengan Tuhan? Daud mempunyai hubungan yang begitu intim dan akrab dengan Tuhan. Dia berani mengatakan jiwaku, ini bukan cuma bahasa puitis saja. Jiwaku haus, tubuhku rindu kepadamu. Ya, aku mencari Engkau. Pertanyaannya saudara, kita merefleksikan diri kita dengan ayat ini. Apakah kita pun mempunyai spirit seperti Daud? Apakah saudara mencari Tuhan saudara? Di dalam Alkitab kata mencari itu cukup banyak. 313 kali itu kata mencari di dalam Alkitab. Dan mencari, kata mencari itu berarti dengan agresif, mengejar. Itu maksudnya mencari. Ya, kata mencari artinya dengan agresif mengejar, artinya bukan mengejar biasa-biasa, saudara. Ya, bukan ya pokoknya Tuhan aku ada di sini, aku rutin ikut ibadah, ya. Aku rutin ikut doa, terserahlah engkau mau jamah aku, ya jamah, enggak jamah juga ya enggak apa-apa. Bukan begitu itu. Bukan begitu sikap daripada seorang seperti yang dikatakan sini, mencari. Sekali lagi saya katakanlah mencari berarti agresif. Mengejar Allah. Ya. Jadi saudara dalam saat-saat seperti sekarang ini saya kira kita perlu dengan agresif sungguh-sungguh mencari Allah. Sungguh-sungguh mengejar Dia. Sungguh-sungguh berhaus dan lapar akan Tuhan, sungguh-sungguh mau mengenal Dia lebih lagi. Kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau mengatur kembali prioritas kita, ya. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita sudah hidup di akhir zaman dan keadaan tidak bertambah baik. Inilah saatnya di mana kita menempatkan diri kita juga seperti Daud, di mana kita berkata, jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Aku mau Engkau Tuhan, Engkau menjadi prioritas dalam hidupku. Ya, saudara kita harus mencari Allah. Ya, kita harus mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mempunyai inilah musim, saudara, di mana kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap saudara betul saudara datang di tempat ini. Tapi biarlah berdatang bukan hanya karena rutinitas saja. Tapi datang dengan satu sikap hati seperti Raja Daud, ya, datang dengan segenap hati sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap pikiran, jiwa dan kekuatan kita, saudara. Dan saudara tahu bahwa gereja mula-mula, gereja di Perjanjian Baru itu adalah orang itu, saudara, kehidupan yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh itu adalah sesuatu yang merupakan gaya hidup mereka, saudara. Orang-orang Kristen di gereja mula-mula pada zaman kitab kisah para rasul itu adalah gaya hidup mereka. Mereka suka, mereka senang,
mereka perlu Tuhan dan mereka mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh, dengan sangat agresif. Itu warna anak-anak Tuhan di gereja mula-mula. Nah, kita kayaknya banyak sangat ketinggalan jauh. Saudara, kalau saudara pelajari kitab Kisah Rasul itu menjadi buku sejarah buat kita untuk melihat bagaimana gereja mula-mula saudara mengejar Allah, ya, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, saudara, ya. Nah, saya mau bilang begini, kalau kita lemah dengan Allah, kalau kita lemah kepada Allah, ujian dan godaan menjadi kuat terhadap kita. Perhatikan kata-kata itu, ya. Sebaliknya, kalau kita kuat dengan Allah, kalau kita mempunyai hubungan yang intim dan kuat dengan Allah, maka dengan sendirinya ujian dan godaan menjadi lemah terhadap kita. Semakin kuat saya dan saudara dengan Tuhan, ya, saat saudara mencari Dia dengan segenap hati, semakin kuat saudara bersekutu dengan Dia, maka semakin lemahlah godaan bahkan Allah. Godaan akan selalu, ujian akan selalu datang menyerang kehidupan kita. Tapi semakin kita kuat mencari Tuhan, semakin kita agresif mencari Dia, maka saudara kekuatan daripada ujian dan godaan itu akan menjadi lemah terhadap hidup saya dan saudara. Di dalam Mazmur pasal 10, Mazmur 10 ayat 4, saudara, saya bacakan Mazmur 10 ayat 4. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Ada terjemahan lain, kalau saudara, saya mencari satu terjemahan lain namanya MILT, ini terjemahan yang lebih mengena mungkin, ya, lebih mengena ke bahasa aslinya, ya, MILT, ini terjemahan Indonesia, ya, saudara bisa lihat, bisa cari di internet itu ada. Terjemahan MILT bilang begini, Mazmur 10 ayat 4. Orang fasik dengan wajahnya yang angkuh tidak mencari Dia. Itu, ada tambahannya. Sekali lagi saya bacakan, orang fasik dengan wajah yang angkuh tidak mencari Dia. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Jadi saudara, definisi Alkitab, ya, definisi Allah tentang orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang jahat. Orang wicked kalau dalam bahasa Inggris katakan. Orang yang jahat. Definisi Allah tentang orang jahat adalah orang yang tidak mencari Allah. Saudara kira apa sih maksud orang jahat menurut definisi saudara? Alkitab mendefinisikan orang jahat, ya, bukannya sekedar orang yang membunuh, bersinah, ya, dan sebagainya, bla bla bla. Tapi di sini secara spesifik dikatakan orang yang jahat, yang fasik adalah orang yang tidak cari Tuhan. Ya. Tidak mencari Allah, saudara. Orang yang mencari Allah jelas mempunyai perbedaan dalam hidup mereka. Mereka bukan orang fasik. Orang yang mencari Allah punya perbedaan dalam hidup mereka, saudara. Mereka punya hadirat Allah dalam hidup mereka. Amin, saudara. Orang yang mencari Allah berbeda dengan orang yang tidak mencari Allah. Sebab ada jamahan Tuhan dalam hidupnya. Ada hadirat Allah dalam hidup orang yang mencari Allah. Ada hikmat Allah dalam hidup orang yang mencari Allah. Ada favor, ada kebaikan, ya, yang dialami orang yang mencari Tuhan. Kita bukan orang jahat, kita bukan orang fasik. Sebab kita adalah orang yang mencari Allah. Dan berkat-berkat daripada orang yang mencari Allah itu ada ciri-cirinya ada atas kita. Kita punya zaman Tuhan di dalam hidup kita. Kita punya hadirat Allah. Kita punya kebaikan Allah. Favor Allah yang saudara boleh alami hari lepas hari menyertai saudara. Kenapa? Karena saudara mencari Tuhan. Orang yang tidak mencari Tuhan tidak mengalami favor. Ya, kasih karunia dan kebaikan Tuhan, saudara. Hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Nah, saudara, yang namanya juga orang mencari Tuhan seperti gereja perjanjian baru, gereja mula-mula, itu tidak terjadi secara otomatis. Ya, saudara, favor Tuhan, hadirat Allah, hikmat Allah dialami oleh orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu, saya katakan, mereka tidak tiba-tiba jadi seperti itu. Jadi tiba-tiba orang yang mencari Tuhan itu merupakan habit kehidupan mereka.
Tidak tiba-tiba hal itu terjadi, saudara. Orang yang mencari Tuhan tidak terlahir sebagai orang mencari Tuhan. Saya mau katakan demikian. Mereka adalah orang yang mencari Tuhan melalui usaha. Mencari Tuhan melalui apa? Membaca firman Tuhan. Mencari Tuhan melalui apa? Melalui doa seperti yang saudara dengan rajin. Bukan saya menghargai saudara yang tekun, yang rajin. Bukan Senin Kemis saudara mencari Tuhan. Enggak. Saudara dengan tekun. Jadi saudara, gereja mula-mula tidak dengan tiba-tiba mencari Tuhan, tiba-tiba punya. Enggak, ini satu disiplin yang mereka kembangkan dalam hidup mereka. Mereka tidak serta-merta punya kerinduan. Saudara, mereka mendisiplin diri mereka dalam membaca firman Tuhan, di dalam mencari Tuhan melalui doa, penyembahan. Mereka mencari Tuhan melalui pemberian mereka kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan melalui datang berbuat ibadah. Mereka mencari Tuhan juga melalui melayani Tuhan. Ada usaha. Daripada orang-orang yang mencari Tuhan itu tidak jatuh dari langit begitu saja. Ya. Nah, mungkin salah satu alasan mengapa orang mencari Tuhan, ya, mengapa orang mencari Tuhan dan mempunyai persekutuan yang kuat dengan Tuhan, salah satu dari sekian banyak alasan barangkali adalah ada persoalan yang mereka hadapi. Ada tantangan yang mereka hadapi. Mereka sedang berhadapan dengan ujian, pencobaan, ya, mungkin ada kesakitan, ada problem, ada persoalan. Itu membuat kita mencari Tuhan. Dan itu logis, saudara. Problem, kesakitan dan persoalan selalu menarik kita untuk cari Tuhan. Untuk bertelut di kaki Tuhan. Untuk itu membuat kita, seringkali itu sebabnya Tuhan mengizinkan mungkin tantangan, ya, persoalan, problem, sakit, penyakit. Untuk membuat kita umat Tuhan serius kembali memfokuskan diri mereka kepada Tuhan. Serius mencari Allah. Mazmur pasal 9, Mazmur 9 ayat yang ke-11. Mazmur 9 ayat 11 katakan, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, perhatikan ini, sebab tidak kau tinggalkan orang yang apa? Mencari engkau, ya Tuhan. Ya, saudara mungkin merasa ditinggalkan oleh keluargamu, oleh istrimu barangkali, oleh anakmu, oleh suamimu. Tapi kalau saudara mencari Tuhan, saudara tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara akan menjumpai Tuhan yang mempunyai segala kuasa, kesanggupan untuk menolong saudara. Yang percaya katakan. Tadi kita sudah lihat ya definisi Alkitab tentang orang fasik dalam di Mazmur pasal 10 versi MILT. Saya baca lagi, orang fasik dengan wajahnya yang angkuh tidak mencari dia. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Ya, jadi ini mengherankan saudara. Ya, Allah itulah kata Allah tentang orang-orang yang melalaikan aku. Orang fasik, ya orang-orang yang melalaikan aku. Orang-orang yang tidak punya waktu untuk aku. Itu orang fasik. Ya, saya kira kita tidak senang disebut sebagai orang fasik. Wicked man, orang jahat. Tetapi kata Alkitab, orang yang melalaikan aku. Orang yang tidak punya waktu. Oh, tidak punya, saya pertajam ini. Yang tidak punya waktu untuk aku. Orang-orang yang tidak melakukan apapun untuk mencari aku. Orang-orang yang masa bodoh terhadap aku. Orang-orang yang tidak mengejar aku dengan sungguh-sungguh itu the wicked man. Orang fasik. Orang fasik bilang begini, aku tidak perlu berdoa. Aku tidak perlu baca Alkitab. Aku tidak perlu berpuasa. Itu gak jadi soal buat saya. Nah itu kata Tuhan, kamu tuh fasik kalau begitu. Orang yang tidak bergantung kepadaku kata Tuhan. Kefasikan mereka, kefasikan dan kejahatan orang fasik membuat mereka tidak cari Tuhan. Membuat mereka tidak ambil waktu untuk cari Tuhan dan belajar firman Tuhan. Mereka tidak punya keinginan, saudara. Beda dengan saya dan saudara. Ya, orang fasik tidak mau mengembangkan kesadarannya akan Allah. Mereka berkata, saya tidak perlu Tuhan. Ya, saya tidak perlu Tuhan. Ya, Allah tidak ada dalam pikiranku. Ya, Allah aku taruh. Mungkin juga kalau toh aku masih mikirin Tuhan, tapi aku taruh dia paling bontot, paling belakang. Ya, yang terakhir.
di dalam pikiran mereka. Jadi saudara Bapak Ibu, hal pertama tentu yang kita lakukan tatkala kita berhadapan dengan tantangan. Hal pertama sebagai kita anak Tuhan yang mengenal Allah. Yang kita lakukan tatkala berhadapan dengan persoalan. Mungkin saudara berhadapan dengan persoalan anakmu yang tiba-tiba berubah aneh saudara ya. Mungkin saudara berhadapan dengan persoalan dengan keluargamu. Mungkin saudara berhadapan dengan persoalan pernikahan saudara. Mungkin persoalan finansial, persoalan keuangan ya, dan saudara merasa cemas dan takut ya. Ya. Lantas saudara pada saat saudara cemas dan takut, kalau saudara bukan orang fasik. Kalau saudara seorang yang mencari Allah, maka pasti ada sesuatu dalam diri saudara yang akan berkata dalam situasi seperti yang saya katakan tadi, ada sesuatu dalam diri saudara, saudara sebagai seorang yang mencari Allah, maka ada sesuatu dalam diri saudara yang akan bilang begini, ayo berdoa, jangan diam aja, ayo datang ke gereja, ayo ambil waktu untuk berseru kepada Allah, ayo panggil nama Yesus. Itu namanya orang yang saudara mempunyai kerinduan untuk mencari Allah. Kita bukan orang fasik. Tetapi kalau yang kita lakukan yang lain saudara, kita orang fasik. Ya. Kalau saudara jauh dari Allah, kalau saudara tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan, maka saudara akan menjadikan Allah nomor bontot dalam hidup saudara. Tuhan tidak ada dalam pikiran saudara. Tuhan ditaruh di bagian akhir dari hidupmu. Mazmur 14 ayat yang kedua. Mazmur 14 ayat yang kedua. Kalau kita lihat saudara, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Percaya ayat ini saudara. Allah dari sorga sedang ngelongok ke bumi. Dia nggak ngelongok ke planet lain. Ya planet bumi tempat gereja Tuhan berada. Planet bumi tempat di mana saya dan saudara berada. Allah Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat ada nggak yang berakal budi, ada nggak yang mencari Allah dalam hidup mereka. Saudara, apakah adalah anak muda yang cari Tuhan? Karena dia merasa aku tidak bisa, aku tidak cukup pintar, aku perlu Engkau Tuhan. Adakah orang tua yang mencari aku karena aku tidak mampu menangani keluargaku, aku tidak mampu dalam pekerjaan bisnisku. Ya, adakah anak muda yang mau berkata, aku mencari Engkau Tuhan. Ya, karena Engkau punya rancangan hidup bagiku yang sempurna. Aku mencari Engkau dengan sungguh. Ya, adakah seorang pengusaha yang mau mencari Tuhan? Adakah seorang siapapun saudara, pegawai barangkali, ibu rumah tangga barangkali. Saudara harus mengerti benar bahwa Tuhan, perhatikan ini, Tuhan melihat orang yang mencari Dia. Tidak sia-sia saudara. Tidak sia-sia kita mencari Dia dengan agresif. Dengan tekun sebab Alkitab itu dikatakan Tuhan mencari. Tuhan ngelongok dari surga dan Dia lihat dengan matanya. Matanya seperti saudara satelit yang keliling bumi, ya men-scanning, mencari, melihat ada nggak orang yang mencari aku. Nah, sebagai ayat yang terakhir, saudara. Ayat yang terakhir malam hari, Mazmur 34 ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayat 11 katakan, ya, banyak nih saudara mempunyai banyak tanggung jawab dalam hidupmu. Mungkin saudara ibu rumah tangga, ya, saudara ditinggal suami. Saudara membesarkan anakmu sendiri. Ya. Saudara sedang menjalankan usaha pekerjaan. Saudara menanggung beban. Ada beban dalam hidup saudara dan saudara datang. Ya. Saudara mungkin menanggung beban keluarga, bagaimana keuangan dan sebagainya. Saudara seorang ibu barangkali. Perhatikan janji Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan apa saudara? Apa? Baca keras-keras. Tidak kekurangan apa? Sesuatu pun yang baik. Saudara percaya itu? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Amin. Haleluya. Saya senang sebagai gembala melihat saudara setia datang dan hadir. Saya mau katakan tidak sia-sia. Saudara datang dengan rindu. Saudara datang dengan agresif. Kita bukan orang fasik yang berkata aku tidak perlu Tuhan. Aku datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.